Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ramdini, saya mahasiswa Magister Ilmu Kefarmasian, Peminatan Bisnis Farmasi dari Universitas Pancasila. Konten ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agung Terminanto. Pembahasan pada konten kali ini yaitu perkembangan dalam dunia kesehatan, khususnya farmasi, yang dulu ada, sedangkan sekarang sudah tidak ada. Yang pertama, kita akan membahas Burwater, yang dulu digunakan sebagai cairan pembersih mata. Yang kedua, obat merah. Dulu biasa kita gunakan untuk dioleskan pada luka terbuka. Sedangkan yang ketiga, obat-obat yang tidak lagi beredar karena disalahgunakan. Obat berikut tidak lagi beredar karena kerap disalahgunakan untuk mengambil efek samping dari obat. Di antaranya yang pertama, kinekosid, kedua sitotek, ketiga gastrol, dan lain sebagainya. Yang pertama kita bahas Burwater. Deskripsinya, Burwater adalah cairan yang mengandung asam borat atau elemen boron yang alaminya berbentuk kristal atau bubuk berwarna ataupun putih. Elemen ini bisa digunakan sebagai antiseptik lemah dan juga penyeimbang tonisitas atau konsentrasi molekul terlarut, bisa mirip dengan sekitarnya. Dalam hal ini cocok dengan lingkungan kimia pada mata sehingga bisa digunakan di daerah mata. Asam borat yang terkandung dalam larutan pembersih mata yang dijual di pasaran umumnya dalam jumlah yang kecil dan aman jika digunakan sewajarnya dan dengan cara yang sesuai petunjuk. Manfaat atau kegunaan Burwater bisa digunakan untuk kompres dan mencuci mata atau membersihkan mata dari kotoran. Membilas mata jika terasa ada debu atau benda asing, ataupun terasa kering tetapi tidak bisa digunakan untuk mengobati infeksi mata seperti infeksi bakteri, virus, ataupun jamur pada mata. Karena asam borat berasal dari kristal seperti yang telah disebutkan di atas, sebagian ahli tidak menyarankan penggunaannya berlebihan kecuali ada petunjuk dokter karena efek samping yang dapat ditimbulkan, di antaranya adalah mata buram, iritasi, nyeri, ataupun kemerahan. Warningnya, Burwater tidak dianjurkan digunakan secara rutin untuk mencuci mata. Bila kelilipan, sebaiknya cuci tangan dulu, baru lihat di cermin dengan cahaya yang jelas. Setelah penyebab kelilipan dikeluarkan, cukup cuci dengan air bersih. Penggunaan Burwater tidak dianjurkan karena dapat merusak flora normal yang ada di mata. Pengganti Burwater yang bisa kita gunakan, yang pertama ada Rohto Eye Flash, merupakan cairan steril pencuci mata dengan kandungan distil witch hazel 13%, benzalkonium klorid, L-mentol, dan vitamin E. Obat ini digunakan untuk membersihkan mata, menyejukkan dan menyegarkan mata lelah, meringankan iritasi mata ringan akibat debu dan pekerjaan yang memerlukan penglihatan dekat. Kemudian yang kedua ada Irins, merupakan larutan steril yang mengandung distil witch hazel 13%. Larutan ini digunakan untuk membersihkan, menyejukkan, dan menyegarkan mata yang lelah dan sakit, serta meringankan iritasi ringan akibat debu dan asap. Dan yang ketiga, air mata buatan atau artificial tears, atau biasa disebut lubrikasi, yang mengandung ion natrium dan kalium dikombinasikan dengan benzalkonium klorid. Obat ini aman karena fungsinya membasahi mata kering, perih, atau mata lelah. Pemakaiannya bebas karena ini bukan obat, hanya seperti air mata biasa saja. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang obat merah. Obat merah digunakan orang Indonesia saat menyebut cairan antiseptik untuk luka. Tak selalu seperti namanya, obat merah bisa berwarna bening, kuning, atau coklat. Manfaat cairan antiseptik ini secara umum digunakan untuk membersihkan dan mensterilkan luka, menghambat dan menghentikan pertumbuhan jamur, mikroorganisme, bakteri, maupun kuman lainnya, dan protozoa yang berpotensi menyebabkan infeksi pada permukaan kulit. Karena mengandung alkohol dan hidrogen peroksida yang mampu membunuh kuman berbahaya, tapi memberi efek menyengat pada kulit. Selain itu, kedua zat tersebut juga dapat merusak sel-sel lama yang sudah mati dan memicu proses regenerasi sel baru untuk menyembuhkan luka. Warningnya di Amerika Serikat, obat merah ini malahan dilarang oleh FDA pada tahun 1998. Karena dari nama
Merkurokrom ditakutkan akan terjadi keracunan merkuri pada pemakainya. Pengganti dari obat merah saat ini biasa digunakan povidone iodin, yaitu antiseptik umum yang paling banyak digunakan untuk menyembuhkan luka dan mudah didapat di apotek manapun. Obat ini baik digunakan untuk luka terbuka dan mencegah agar tidak terinfeksi. Hasilnya, luka akan cepat kering. Dapat juga digunakan antibiotik topikal. Salah satu antibiotik topikal yang banyak digunakan mengandung silver 1-2% dan hydrofiber. Obat ini berfungsi untuk melawan bakteri spektrum luas, sehingga dapat digunakan untuk luka kronis serta luka yang berisiko mengalami infeksi. Namun, obat ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu lama. Contohnya, mupirocin, neomycin, dan sebagainya. Sedangkan pengganti yang ketiga, yaitu petroleum jelly atau vaselin, juga baik untuk memberikan kelembapan yang cukup untuk menyembuhkan luka. Petroleum jelly bisa digunakan untuk berbagai macam luka, kecuali luka yang mengalami infeksi. Namun, pastikan membersihkan luka terlebih dahulu sebelum mengaplikasikannya. Dan yang terakhir, obat-obat yang tidak lagi beredar karena disalahgunakan. Obat dengan efek samping pendarahan dan kontraindikasi kehamilan marak dijual via online, dianggap solusi bagi perempuan yang belum siap atau malu menjadi ibu. Padahal obat yang selama ini beredar dan diyakini mampu menggagalkan kehamilan merupakan obat keras yang indikasinya pada penyakit tertentu. Misalnya saja, obat dengan indikasi tukak atau luka lambung yang sering disalahfungsikan atau disebut sebagai resep aborsi, yaitu ginekosid, dan obat dengan kandungan misoprostol. Obat dengan kandungan misoprostol memiliki kontraindikasi atau tidak dianjurkan pada mereka yang hamil atau sedang merencanakan kehamilan. Peringatan keras pun diperuntukkan pada perempuan usia subur, sebab terdapat resiko dengan kehamilan. Efek samping yang mengikuti yakni pendarahan vagina abnormal. Misoprostol terdapat pada beberapa merek dagang seperti Sitotek dan Gastrol. Dua obat ini sering dicari namun bukan dicari oleh mereka yang sedang mengidap tukak lambung melainkan ingin aborsi. Berikut ini adalah klarifikasi tentang pemberitaan penjualan obat yang digunakan untuk aborsi secara online. Dapat kita lihat pada cek klik di situs Badan POM. Terima kasih telah menonton konten saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.